Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sadiqul wa'adil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayuhal ikhwan wa akhwat. Melanjutkan ke pembahasan kita pada kali ini tentang persaudaraan Islam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat dan agama yang hak yang berupa amal soleh yang lurus lagi benar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya, menunaikan amanahnya, menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ikhwatul iman, tentu kita semua tahu bahwa sejak beberapa tahun terakhir kita mengalami suatu kesadaran penuh berkah dan kebangkitan efektif, yakni dalam memberikan perhatian pada agama Allah ini, baik secara ilmu, akidah ataupun amal perbuatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Quran dan agama yang benar untuk dibenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Firman-Nya untuk dimenangkannya, yakni untuk dia tinggikan, yakni untuk dia tinggikan dari seluruh agama yang lain dengan hujjah dan dengan bukti yang nyata. Liyudhhirahu dalam ayat tersebut untuk diunggulkan atau dimenangkan dalam derivasi kata adz-dzahru, sedang adz-dzahir berarti al-ali, yang tinggi atau yang unggul. Jadi agama ini pasti akan mengalahkan seluruh agama yang lain. Dengan apa agama ini akan unggul? Jawabannya tentu tidak lain hanyalah agama ini tidak akan unggul kecuali melalui para pejuangnya. Lewat para pejuang agama Islam lah Allah akan memenangkan agama ini hingga mengalahkan seluruh agama yang lain. Pasti agama Islam mengungguli agama-agama itu. Ibnu Abbas mengatakan Allah mengutus Muhammad SAW untuk dia menangkan atas semua agama. Keyakinan kita di atas keyakinan-keyakinan yang lain. Dan kaum laki-laki kita boleh menikahi kaum wanita mereka, yakni wanita ahlul kitab. Sedang kaum lelaki mereka tidak diperkenankan menikahi kaum wanita kita. Ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tapi dengan syarat para pemeluknya mempraktekkan ajaran agama ini dengan benar. Arti firman Allah tadi, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini. Kembali lagi ikhwatul iman, yakni perintah oleh Allah Ta'ala untuk bersatu dan larangan berpecah belah. Ini. Agama Islam ini membutuhkan relawan-relawan yang mau mengamalkan ajarannya dalam konteks akidah, dalam ucapan maupun dalam perbuatan.
Di antara faktor terbesar dalam rangka meraih kemuliaan adalah kaum muslimin bersepakat dan melangkah padu dalam menjalankan agama Islam. Artinya mereka mengikuti petunjuk Allah dan tidak membebek di belakang hawa nafsu, sebab petunjuk Allah lah yang benar-benar petunjuk. Mustahil umat ini memperoleh petunjuk kecuali dengan petunjuk Allah. Nah, petunjuk Allah ini terkandung dalam Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW. Allah menganugerahi umat ini persatuan setelah perpecahan. Dia menganugerahi mereka kesepakatan setelah lama terjerat tari perselisihan. Qala Allah Ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu di masa jahiliyah kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Di suratil Al-Imran. Ini bisa direnungkan ayat ini. Allah memberi kita satu wasiat khusus supaya kita mengingat nikmat Allah kepada kita saat kita saling bertikai, saling bermusuhan, lalu Dia melunakkan hati-hati kita. Lah, tidak disangsikan lagi, tidak diragukan, bila suatu bangsa saling bermusuhan, mereka akan terpecah belah dan pasti akan menelan kekalahan. Sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan, dalam sejarah-sejarah ini. Nabi SAW saat mengumpulkan kaum Ansor setelah selesai membagikan ghanimah perang Hunain pada waktu itu, yang merupakan ghanimah yang jumlahnya besar, di mana beliau hanya membagikannya kepada kelompok al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang perlu dilunakkan hati mereka agar memeluk atau semakin mantap dalam beragama Islam, yang dalam peristiwa ini didominasi oleh kabilah Quraisy dan suku Arab di sekitar Mekah. Lah, beliau memberi mereka pemberiannya yang sangat banyak, ikhwatul iman. Maka menyeruaklah keresahan dalam diri orang-orang Ansor. Mereka mengatakan, orang ini Nabi SAW telah kembali mendapatkan kawan-kawannya lalu memberikan ghanimah itu hanya kepada mereka, atau ungkapan yang semisalnya. Namun dengan sangat bijak Nabi SAW tidak mencaci maki mereka. Beliau mengumpulkan mereka semua. Beliau mengumpulkan orang-orang Ansor saja dan memerintahkan supaya tak seorang pun di luar kaum Ansor ikut dalam pertemuan ini. Kemudian Nabi SAW menasihati mereka dengan suatu nasihat yang membuat air mata mereka bercucuran, membasahi jenggot-jenggotnya. Beliau mengatakan mereka, yakni mengingatkan akan nikmat Allah. Sabda Rasulullah SAW kepada mereka, bukankah dulu aku mendapati kalian tersesat, lantas Allah menunjuki kalian melalui aku. Jelas ini merupakan nikmat yang besar. Tadinya mereka tersesat, lalu Allah menunjuki mereka dengan Rasulullah SAW. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya paling berjasa. Sabda beliau lagi, bukankah dulu aku mendapati kalian miskin, lalu Allah mengayakan kalian denganku? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya paling berjasa. Bukankah dulu aku mendapati kalian terpecah belah, lalu Allah menyatukan kalian melalui aku? Yakni Allah dan Rasulnya paling berjasa, jawab mereka. Di sini Nabi SAW menyatakan 3 nikmat besar yang mereka peroleh hingga mereka mengakuinya dan mengatakan Allah dan Rasulnya paling berjasa. Ini bisa diperhatikan bagaimana Nabi SAW menjadikan persatuan setelah perpecahan sebanding dengan mendapat petunjuk setelah tersesat dan kaya setelah miskin. Jadi ini adalah nikmat. Ya, nikmat persatuan umat Islam tergolong nikmat yang paling besar yang mereka dapatkan. Jika persatuan termasuk nikmat yang paling besar, maka sudah sepantasnya kita mengambil sikap, yaitu mempunyai sikap keinginan serius dari kaum muslimin untuk bersatu padu, tidak berselisih, menyamakan kata sebagaimana agama mereka juga sama, juga menyatukan tujuan sebagaimana usaha mereka untuk membela agama ini.
sesuai keyakinan yang mantap. Ini, yakni keyakinan mereka adalah satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka harus mewujudkan persatuan ini dengan berupaya menghindari berbagai hal yang dapat memancing perpecahan, yang dapat memancing perselisihan, dan dapat menimbulkan kekacauan. Sebab sengaja bersinggungan dengan masalah-masalah seperti ini, yakni yang dapat membangkitkan perpecahan, perselisihan, dan kekacauan, tak disangsikan berarti menghancurkan umat ini. Itu bisa dilihat dari surat Al-Anfal, surat An-Nisa. Itu sikap yang harus kita lakukan untuk menjaga, untuk membangkitkan persatuan ini, ikhwatul iman. Yang mana persatuan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ini kami kembalikan kepada beliau Pak Syekh untuk menyambungnya. Silakan Pak Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'ahum ila yaumil tab'atsun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita dari Adam. Wa Adam min turab wa kulluna min turab, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ana min turab sana'udu ila turab, kama qala Allah taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nakhrujukum taratal ukhra wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Dan tentunya kita memanjat memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan hidup, sehat, iman, takwa dan din Islam, sehingga sampai waktu ini, detik dan menit ini kita masih terus bisa beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan mengambil kebaikan-kebaikan di Islam ini sesuai yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi alladzi arsalallahu ilal ard rahmatan alamin. Kama qala Allah taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Dari kalimat ini ikhwatul iman, kita tahu benar jelas Nabi kita adalah Nabi rahmat untuk seluruh alam semesta. Nabi juga yang memiliki khuluqin azim, akhlak budi pekerti yang mulia, karena khuluqul Quran, akhlaknya adalah Quran. Maka kita tahu ikhwatul iman, 15 abad yang lalu bagaimana ketika beliau datang. Ketika itu di kalangan masyarakat beliau, di lingkungan kehidupan beliau atau di dalam bangsa Arab, semuanya rusak, hancur, hukum dan infrastruktur dan bisnis tijarah semua nggak ada benarnya. Dan paling utama tidak ada rahmah dan kasih sayang, dan paling juga yang kita lihat saling mereka bunuh-membunuh. Dan disebutlah zaman jahiliyah, saudara sama saudara berbunuh, kampung sama kampung, perang, bunuh-membunuh, lingkungan sama juga, pokoknya semuanya serba rusak. Maka ketika datang Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah utuskan di tengah-tengah senternya bumi, yaitu Mekah, porosnya bumi. Dan juga yang paling parah, mereka memiliki berhala, Tuhan-Tuhan yang banyak. Kemungkinan kalau negeri luar dari Mekah, Ummul Qura wa man haula, hanya satu berhala saja. Dan bagaimana sikap beliau memberikan pemahaman dan mengatur masalah ini dan memberikan kasih sayang sehingga mereka bersatu padu.
dengan mengambil nikmatnya kebaikan din Islam ini. Maka ketika kita meninggalkan agama Islam ini, kita meninggalkan sunat Nabi ini, maka kita siap menerima, yaitu kebencian, permusuhan, ya, dan itu kesesatan juga. Kama qala Nabi sallam, taraktu fikum amrin la in tamassaktum falam tadilu abada, kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kalian dua perkara, dua urusan. Selagi kalian berpegang kepadanya, kalian tidak pernah akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul iman, bagaimana beliau memberikan kasih sayang, dan dalam pemahaman-pemahaman ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, pada a'udzubillahi samii'al minasyaitonir rajim, wa kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah umat yang paling mulia yang diutuskan Allah di muka bumi. Untuk kita menjadi mulia, kita menegakkan yang ma'ruf. Yaitu ma'ruf ini tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan menggunakan aparat negara. Wa tanhauna 'anil munkar, melenyap perbuatan yang mungkar, illadhi yang keruddin, yang diingkarkan oleh agama, yang tidak dibenarkan oleh agama. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Atiyah wa Aufi wa Akrimah wa Ata wa Rabi bin Anis, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yakni khairan nas linnas. Manusia itu yang disebut baik ketika dia baik untuk manusia. Wa makna antum khairu ummah, dan artinya kita umat yang paling mulia. Wa anfa'an nas linnas, manfaat buat manusia dan kembalikan semua kebaikan kepada manusia. Dan ini salah satu ikhwatul iman yang kita lihat sekarang. Negeri kita lagi bergejolak masalah ini ikhwatul iman. Kadang-kadang kita nggak paham ikhwatul iman. Kalau kita ngelihat beraninya sama orang Islam aja, ketika ketemu orang kafir mungkin mereka lari duluan ikhwatul iman. Tapi kalau sama orang Islam, subhanallah ikhwatul iman, beraninya menghadapi sehingga nggak segan-segan yang dia bunuhnya saudaranya sendiri. Bagaimana Allah memberikan kita pemahaman di dalam surat Fath. Inna fatahna laka fatham mubin. Di situ diletakkan Allah nama Nabi kita Muhammad untuk diberikan pemahaman kepada kita ikhwatul iman, agar kita bisa mengambil kebaikan ini. Kama Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah SWT, utusan Allah, Nabi dan Rasul. Yang mengatakan itu adalah Allah. Sudah persaksian kebenarannya Allah sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sahabat-sahabat yang bersamanya, orang-orang yang bersamanya tegas terhadap orang kafir. Tegas ini bukan tebas ikhwatul iman. Dalam arti kata, kalau masalah agama, lana a'maluna walakum a'malukum wala tas'alu an dambil mujrimin lakum dinukum waladin. La ikraha fid din, katabaina rusdun wal khayt. Kita dengan amal kita, mereka dengan amal mereka. Dan semua itu urusan Allah SWT. Semua orang itu akan kembali kepada Allah SWT, kalau dia baik ataupun dia jahat. Itu semua urusan Allah SWT. Dan rohama, saling mengasihi sayang di antara mereka, sesama mereka. Sesama mereka ikhwatul iman, saling mengasihi sayang, saling mencintai. Di dalam hadis Unis bin Malik, qal wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih.
demi zat jiwaku berada di genggamnya. Tidak disebut kalian beriman kecuali kalian sampai mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Saling menyayangi, saling mengasihi sayangi di antara sesama mereka, sesama muslim. Maka ikhwatul iman, tidak salah lagi di dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari ayat ini. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min fi tawadhi'ihim wa tarahimihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpama seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saling merendah diri dan saling mengasihi sayang seperti tubuh satu di dalam jasad manusia. Satu tubuh. Maksudnya apa? Kalau kita satu tubuh, andai kata tubuh saya satu aja yang sakit, berarti seluruh anggota tubuh kita ikut sakit. Dalam arti kata, jangan menyakiti orang kalau kita tidak mau disakiti. Ini ikhwatul iman, kita nggak tahu negeri kita ini kenapa ikhwatul iman. Ini diakibatkan dengan adanya demokrasi yang seperti ini, mengajarkan kita kebencian. Kebencian ikhwatul iman. Karena itu ciptaan manusia. Yang baiknya buat yang membuat demokrasi untuk dia baik. Hukum tidak berlaku buat dia. Berlaku hanya buat orang yang di bawah atau orang yang lemah. Sehingga terjadilah seperti ini kebencian. Sehingga masuk ke dalam agama kita, agama Islam. Apa kata Nabi SAW? Man rafa'a alaihissalam falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata, dia bukan golonganku. Al-qatil wal-maqtul finnar. Kullum finnar. Idza altaqa al-muslim bisayfin. Andai kata seorang muslim bertemu sama muslim dengan mengangkat pedang, mungkin sekarang angkat senjata, angkat golok lah. Al-qatil wal-maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Sahabat bertanya, qala ya Rasulullah, nasaratul qatil. Pemadalu maktul. Ya Rasulullah, engkau telah menyelamatkan, memberikan kebaikan kepada orang yang bunuh. Bagaimana orang yang dibunuh? Kata Nabi SAW, kana harisan ala qatli. Dia juga bersemangat untuk membunuh saudaranya. Maka ikhwatul iman, jangan mau kita dibodohin. Mereka ingin menghabisin umat ini dengan melemparkan kebencian terhadap umat Islam itu sendiri. Dibikinlah kita perbedaan pemahaman, dibikinlah kita kelompok, dibikinlah kita ajaran pemahaman yang bisa ikhtilaf ummati rahmah. Nggak ada perbedaan umatku rahmah. Itu bukan hadis. Akhirnya sehingga orang mempertahankan prinsip saya begini kalau menyembah Allah, prinsip si B begitu, prinsip si C begini. Jadi sehingga kita nggak bersatu. Dan nanti ujung-ujungnya kita akan berkelahi, berantem, membunuh. Dan itu yang telah dijelaskan surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Berpeganglah di tali Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Berpeganglah di tali Allah Subhanahu wa taala. Hablillahil matin, yaitu Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ingat nikmat Allah. Dulu kalian orang Ansar, ada dua suku, yaitu Al-Aus wal Khazraj. Bersaudara, setiap tahun mereka berperang bunuh-membunuh. Ketika datang Islam, mereka selamat. Betapa Rasulullah memperhatikan masalah ini. Dan Islamlah yang menyatukan mereka. Gak ada ajaran lain dari Islam yang khawatir iman. Dan ini kita lihat sekarang di media elektronik, Islam sama Islam berkelahi khawatir iman. Banget semangat. Tapi dia berani menghadap orang yang lemah, lembut, tawali, watarahim, kasih sayang, santun, ya? Seperti tubuh. Idza staka minhu udu fada'a lahu sa'ir jasadi bil humma wasah. Bukhari Muslim. Andai kata satu aja anggota tubuhnya itu sakit,
maka seluruh anggota tubuhnya ikut sakit dan membawanya dengan apa? Pikiran, dan tidak bisa tidur memikirkan kesakitan itu. Maka ikhwatul iman, dan di dalam riwayat yang lain dalam sahih dalam Bukhari Muslim juga, Nabi SAW memberikan contoh, qal al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Mukmin itu sama orang mukmin seperti tembok, satu sama lain saling menempel, saling bersatu. Maka jadilah tembok itu. Wasyabaka Nabi SAW baina asabi, maka dia letakkan tangannya, jari-jarinya disatukan gitu, baina asabi. Beginilah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.